Hai Lur, Pustaka Mas Kasir kali ini mengajak kita sejenak flashback bagaimana Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu terjadi. Dan seperti apa sebenarnya naskah Sumpah Pemuda yang asli itu disusun dan kemudian menjadi sebuah komitmen kuat seluruh pemuda bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan siapa pula tokoh-tokoh di balik munculnya Sumpah Pemuda tersebut. Yuk ikuti Pustaka Mas Kasir edisi tokoh di balik munculnya naskah Sumpah Pemuda. Dikutip dari Wikipedia, gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beragontakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingenbon atau KJB di Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928, di Gedung Os Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada sesi berikutnya rapat digelar di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu Indonesia Raya dari karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Rumusan kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Sugondo, "Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie," yang artinya saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh M. Yamin. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah itu dia Lur, sejarah munculnya Sumpah Pemuda dan sosok-sosok di balik Sumpah Pemuda yang menjadi semboyan nasional bagi seluruh pemuda Indonesia sampai saat ini. Sampai di sini dulu ya Lur, Pustaka Mas Kasir episode kali ini.
Mudah-mudahan konten kali ini menambah wawasan sejarah kita tentang bangsa ini dan meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Pemuda bersatu dan bangkit. Jangan lupa berikan komentar dan masukan Anda terhadap channel ini. Dan ingat untuk like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir bagi kamu yang baru bergabung. Terima kasih. Wassalam, Mas Kasir, mantap tenan.